Dari keseharian, saya dulu main-main musik di daerah Ubud, Canggu, Seminyak, Sanur, dan lain-lainnya lagi, di Denpasar juga. Jadi terngiang di besit, di benak saya, terbesit, bin-bidan ngidang lah kafe nah gitu. Customer yang nongkrong gitu, ditanya sama temannya, di mana nih gitu, di Jumah nih, ada, yang serius nah, nggak serius di Jumah Cafe. Wah lah, tak keren Jumah, jadi ada gimmick-gimmick lah gitu. Walaupun pernah mendapat tamu cuman satu orang aja gitu dalam sehariannya, it's okay, saya punya keyakinan, kalau nggak dapat sekarang ya mungkin besok. Nama saya Iputu Widharma Putra, saya dipanggil Putu Wima, tempat tanggal lahir saya Bangli, 88. Saya adalah pencetus dari di Jumah Cafe and Art Space yang beralamat di Banjar Gunakse, Kelurahan Cempage, Kabupaten Bangli, Bali. Kesibukan saya masih ngelola di Jumah Cafe and Art Space. Di samping itu juga saya ada proyek di luar, terus ada proyek musik juga. Kebetulan saya bergerak di dunia musik. Di Jumah Cafe terinspirasi dari, sebenarnya banyak banget yang menginspirasi, terutama kebetulan saya suka bermusik, jadi saya dulu main-main musik di daerah Ubud, Canggu, Seminyak, Sanur, dan lain-lainnya lagi, di Denpasar juga. Jadi terngiang di besit, di benak saya, terbesit, bin-bidan ngidang lah kafe nah gitu. Cuman dulu itu gitu, akhirnya keinginan itu sempat agak meredup karena mungkin kendala modal dulu. Akhirnya kembali lagi, kayak ini harus punya kafe nih gitu. Kebetulan Bangli lah yang saya tuju, yaitu adalah tempat lahir saya. Karena saya begitu cinta sama Bangli, walaupun saya tinggal di Denpasar, tapi Bangli adalah yang namanya juga tempat lahir ya. Artinya, dan kebetulan juga Bangli adalah vibe-nya good, bagus banget. Dari udara, dari apapun itu, orang-orangnya juga. Jadi saya membuat di Bangli aja deh gitu. Terus memang banyak pertimbangan-pertimbangan baik dari teman-teman, keluarga, dan sahabat semuanya. Kan jangan di Bangli, jangan. Tapi saya kekeh juga harus di Bangli. Karena Bangli itu harus dibangun. Karena basicnya Bangli itu masih alami. Jadi kita pengennya membuat suasana yang natural lah kafe itu. Terus jadinya saya putuskan di Bangli dan menggunakan area rumah. Kenapa? Karena jujur aja dulunya saya sendiri belum berani menyewa ruko gitu, karena kalau vibe-nya ruko itu saya kurang dapet. Vibe ruko itu cuman segitu, saya mau ulah gimana pun kurang menurut saya ya. Tanda kutipnya gitu. Jadi saya kebetulan ada lahan kosong, kebetulan ini bekas kandang babi dulu ini. Nah, jadi saya sulap seperti ini dan minta doa restu dari orang tua, karena orang tua melihara babi, tapi memang nggak relevan sekarang karena kondisi udah modern, udah banyak perumahan, pemukiman di sini. Jadi saya rayu dikit orang tua nih, Mek, Bapak, tak buat gini ya gitu. Temen dapat, aduh, do yang mengenap gayana gini nyanan kamu aja nggak akan menghasilkan. Tapi saya yakinkan perlahan, artinya bahwa ya sekarang dunia udah beda loh, Mek, Pak. Jadi kita bisa marketingnya lewat online. Nah, jadi biarpun dimanapun tempat itu, baik kafe, butik, barbershop, apapun lah itu,
bisa dengan dari rumah gitu. Jadi tercetusnya di rumah ya karena keinginan pingin Bangli itu artinya berbeda dari sebelumnya. Jadinya dengan tagline kami di sini, tagline di Juma adalah Come to Chill in Bangli, Cool City. Ya, kenapa dinamakan di Juma? Karena kebetulan di Juma Cafe and Art Space berada di dalam halaman rumah. Jadi kebetulan dulu emang cari-cari lagi nama-nama apa namanya, tapi subuh di Juma, kayaknya di Juma aja deh. Nanti kan kalau ada customer yang nongkrong gitu, ditanya sama temannya, di mana nih gitu, di Juma nih, ada yang serius nggak serius di Juma Cafe. Walah, tak keren Juma. Jadi ada gimmick-gimmick lah gitu. Jadi ya udah kita bikin namanya di Juma Cafe and Art Space. Kenapa ada art space-nya? Karena kebetulan saya pingin ada ruang seninya. Berkesenian lah, entah itu apa, musik, apa, mural, workshop, apalah gitu. Walaupun tempatnya kecil, tapi beda gini ya. Nah, itu sih kenapa namanya di Juma Cafe and Art Space. Belajar usaha ini sebenarnya sih dari pengalaman ya, maksudnya dari keseharian. Dulu itu udah bilang di awal tadi main musik, terus pergi ke kafe nongkrongnya sambil nonton live musik gitu. Jadi tak curi-curi, ini gini. Nah, jadi harusnya seperti itu, kita pergi suatu tempat, kita harus curi-curi pandang juga. Artinya kalau memang pengen buat usaha ya gitu, kalau memang pengen sekedar, tapi harusnya sih tetap aja curi-curi pandang lah gitu. Jadi itu terus belajar dari teman-teman juga yang udah punya coffee shop duluan, udah punya cafe gitu. Jadi minta sharing gitu. Terus yang paling berharga sih mengajari adalah pengalaman sih. Itu yang paling berharga. Jadi semua dari pengalaman. Pokoknya jangan takut salah. Kita harus terus belajar. Itu sih. Ya, modalnya memang kami kebetulan dulu agak gini dari modal, jadinya ternyata kalkulasi modal tuh lumayan kafe, tapi dengan modal kurang lebih dari 100 juta, kami beranikan diri lah. Dan itu pun minjam membuat ini. Asongkara dengan konsistensi, nah itu yang paling penting, konsistensi, kita bisa survive sampai akhir ini. Sampai saat ini itu. Ya harusnya tentunya harus optimis ya. Kalau kita udah berusaha, kita optimis. Bukan ambisius ya, beda ambisi sama ambisius. Boleh ambisius jangan. Nah itu jadi optimisme pun harus tetap dalam jiwa usaha kita. Kalau kita udah terjun harus ini. Masalah rugi dan untung itu nanti. Yang penting kita terus, kita gali potensi kita apa gitu. Optimisnya lagi adalah kita harus yakin dulu akan usaha kita, terus berinovasi, artinya ada masukan ini, ada masukan itu, kita harus terima gitu. Nggak boleh artinya ada beli harus gini gitu. Wah ini kan aku yang punya, nggak boleh, nggak, harus tetap masukan tuh penting. Nah optimisme lagi, kenapa? Karena Bangli ini udah mulai berkembang lah, udah ramai kesini orang-orang mau lihat waterfall, Penglipuran, Kahan Temple dan sekitarnya lagi, Molukat, Sudomale, banyak lah. Harusnya kalian kesini ke Bangli. Banyak tantangan, baik tantangan. Dulu gini sedikit cerita. Dulu saya, terbayang, kafe keren lah kafe gini-gini. Ternyata baru terjun. Wah, belum lagi ngurusin purchasing-nya, ngurusin bar, kitchen, belum lagi dining room-nya, belum lagi semuanya areal.
pokoknya menguras tenaga juga ya, pikiran dan waktu gitu. Jadi ya harus dijalani sih tantangan, belum lagi ngurus pegawai yang silih berganti gini. Itu yang paling gini, pokoknya tantangan itu jadikan motivasi kita untuk terus berkarya dalam usaha kita, meningkatkan usaha kita. Jangan, pokoknya intinya gini, saya sih sebenarnya malu sih, tapi maksudnya bercerita, saya udah ngerasain gini, tapi saya nggak mau menyerah begitu saja. Nah, saya harus bangkit, harus fight gitu. Kalau saya menyerah, berarti saya cuman segini aja. Walaupun pernah mendapat tamu cuman 1 orang aja gitu dalam sehariannya, it's okay. Saya punya keyakinan, kalau nggak dapat sekarang ya mungkin besok. Itu sih. Jadi anggaplah hari esok itu hari yang lebih baik dari sekarang. Awal promosinya ya tentunya dari media sosial, juga dari saudara, teman-teman, kerabat gitu. Jadi kita push di situ dulu dari awal, karena kita di awal kan. Terus dari situ kita terus belajar servis. Tentunya akan dari tamu-tamu kita, mulut ke mulut kan. Nah, itu yang paling gahar sekarang, itu mulut ke mulut. Paling cepat kok, di sana tuh gini gitu. Pokoknya negatif positifnya ada di customer. Makanya customer itu adalah segala-galanya. Nah, itu kalau kita di dunia usaha. Untuk strategi menarik konsumen, ya kita kalau kita di sini kan jual makanan dan minuman juga, tempat itu bagi saya nomor 2 dulu, gitu. Makanan dulu, gitu. Makanan kita, boleh sebaliknya juga tempat dulu tapi makanan, tapi pokoknya dua-dua lah berbarengan. Jadi makanan kita kalau udah worth it di lidahnya, tapi memang makanan kan selera ya. Tapi kalau kita di sini udah worth it sama pelanggan akan datang lagi ya itu. Terus dari promo-promo juga dulu gitu, sampai sekarang pun masih. Terus dari attitude kita, service kita, itu yang paling penting. Kebanyakan sih sekarang tak tanya dulu. Di sini juga kita ada questionnaire, maksudnya questionnaire secara live aja, maksudnya hai, kalau boleh tahu kenapa nih kok bisa datang lagi? Oh iya beli, tempatnya nyaman, agak enak makanannya, terus orang-orangnya juga asik di sini, atmosfernya juga bagus di sini, jadi kita di sinilah gitu milihnya. Keistimewaan di sini kita senyum aja sih, bener, itu paling penting. Istimewa kita senyum, makanya tamu-tamu di sini betah sih. Senyum kita yang paling istimewa dan keramah tamahan kita. Itu sih. Kita kan berani mengklaim ya, gitu, keistimewaan kita di sini. Di samping itu makanan kita. Itu sih, sama kata-kata customer sih, kebersihannya di sini sih. Tiada duanya. Artinya tamu-tamu bilang, beli kayaknya sekan-sekan nyampat nih beli. Karena apa? Sampai ngerok nyampat gitu katanya, ngerok tuh kadang-kadang orang nyampat sen ada yang ketinggal gitu. Di sini emang kebersihannya sih yang paling ditendang. Jadi kita kan jual makanan ya. Kalau nggak di sekitar, aduh gimana gitu, nggak bersih ya orang jadi gimana gitu. Nah itu sih, itu keistimewaan dari Dijuma Cafe and Art Space. Suka duka dalam menjalani Dijuma Cafe tentunya ada suka ada dukanya. Sukanya ya di saat tamu kita merasa happy di sini, senang, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa sangat istilahnya sing pocol ya mai gitu. Wih, lagu jojoh loh. Kadang-kadang kan tamu kita nggak dari sini aja, ada Bangli, kadang-kadang wah nggak pocol gitu. Itu yang menjadi sukanya kita. Dukanya ya mungkin ada tamu kecewa dari, saya fair aja, kecewa dari kita karena kita di sini staffnya sedikit karena belum berani juga. Kadang-kadang kan lama menunggu makanan, ya itu sih. Tapi mereka sempat kecewa, tapi setelah merasakan makanannya kita agak hilang kecewanya. Untung di cover sama makanannya beli gitu katanya sih customer. Itu dukanya, dan dukanya lagi kalau musim hujan, karena kita masuk gang kan, jadi agak slow gitu ya. Ya namanya alam ya. Dan kita udah berbuat semaksimal mungkin melayan tamu, tapi tamunya ternyata
attitude-nya kurang bagus di sini dan mengada-ngada. Ini yang bilang gini lah, padahal yang lain fine-fine aja gitu. Kita sempat, kok gini ya gitu. Terus kita dibilang ini itulah gitu. Kita harus bangkit dari indahnya keterpurukan. Itu sih yang membuat mental down, kayak seperti itulah. Jadi, tapi kita biarpun diapain, kita harus tetap gas. Kita harus, istilahnya, jadi usaha yang mental baja, harus seperti itu. Jangan mental tempe. Target konsumen dulu sih semua konsumen sih dulu gitu. Jadi tapi dulu udah sering banyak udah kesini konsumen gitu dulu. Nah sekarang pengen belajar, pengen menggait turis ya. Kebetulan memang di turis kan butuh tempat-tempat yang kayak gini, yang quiet place dibilang sama mereka, retreat gitulah. Itu jadinya ya bukan sih meninggalkan yang dulu-dulu atau semua kalangan, pengen belajar lah sekarang ke turis. Jadi kita pun berbenah di sini. Di sini masakan rumahan kita keluarin, kita serve ke tamu biar ngerasain benar-benar masakan rumah yang kita masak sehari itu kita serve. Jadi tamu tuh biar dapat ambien yang beda lah ke sini, biar nggak seperti kafe-kafe kan banyak western gitu. Kita ada western tapi lebih dominan kita ke resep masakan rumahan dengan tentunya resep di Juma by memek saya namanya Mensi. Itu gini ya, pokoknya masalah resep kita pakai bumbu lokal Bali. Untuk yang paling favorit atau best menu di sini, paling best banget adalah nasi goreng di Juma, chicken bumbu sama melati, chicken ngap itu. Dan sekarang banyak nih beralih ke lumayan kenceng penjualan chicken bumbu sambal matah. Saat ini omset di Juma berkisaran 20 juta per bulan, dan Astongkare bulan-bulan selanjutnya lagi naik ya. Tapi di Bangli sih masih artinya nggak sekencang di daerah yang lain, tapi kita harus tetap syukuri berapapun kita dapat jualan, harus tetap syukuri dan harus tetap terus berinovasi. Artinya jangan baru dapat segini, artinya lemes atau nggak semangat lagi untuk itu. Harus tetap semangat. Orang yang di atas yang ngatur semuanya gitu, kita hanya bisa berusaha. Artinya buka setiap hari, berdoa sebelum buka. Yang pokoknya intinya rezeki itu tetap yang di atas yang ngatur gitu. Saya berharap kedepannya sangat-sangat berharap di Juma Cafe menjadi cafe yang sangat-sangat profesional, cafe yang sangat-sangat istilahnya good service, cafe yang benar-benar ya seperti cafe-cafe yang ada di daerah-daerah yang udah terkenal seperti Ubud, Seminyak, Canggu, Sanur gitu. Jadi walaupun saya di desa seperti ini, tapi saya pengen kafe saya ini ke depannya makanannya, servisnya, lokasinya benar-benar bisa internasional standar dah gitu. Kalau kalian memang punya cita-cita untuk berwirausaha atau entrepreneur, ayo mulai dari sekarang, jangan tunggu apa lagi. Kalau kalian kendala di masalah modal, kalian bisa datang ke perbankan atau sharing profit sama teman kalian yang punya istilahnya uang banyak lah gitu. Ajak mereka, nggak apa-apa, rayu aja. Bro, aku ada gini-gini nih, aku ada gini. Kamu modalnya ya, aku gininya. Jadi kita bisa sharing profit nantinya gitu. Jadi manfaatkan teman-teman yang punya income lebih. Nah, itu biar nggak ke bank. Jadi gitu. Kalau memang nggak ada opsi itu, ya ke bank. Ada kurs sekarang kan gitu. Pokoknya jangan takut memulai usaha dan jangan bingung. Maksudnya tempatnya, kurs sewa ini sama. Nah, kalau memang rumah ada space dari rumah aja gitu loh.
dari rumah, mau usaha apapun itu dari rumah aja dulu. Tapi kalau emang fashionnya pingin pinggir jalan gitu, aku pengen biar tempat usaha aku pinggir jalan, ya silakan pinggir jalan. Pokoknya kamu harus mulai hari ini, jangan tunda lagi, karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Setiap manusia ada rasa jenuh, aduh, nanti deh gitu, enggak. Pokoknya lakukan hari ini. Pokoknya tetap semangat, jadilah entrepreneur, karena Indonesia untuk entrepreneurnya masih kurang dibandingkan negara lain. Ayo berwirausaha dengan fashion kita masing-masing.